Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu materi ekonomi di kelas 11 ya, di semester kedua yaitu perpajakan. Nah, khususnya berkaitan dengan bagaimana menghitung pajak, yaitu untuk pajak penghasilan, wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana menghitung pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri ya, sebelumnya kita harus pahami dulu berkaitan dengan unsur pajak ya. Jadi unsur pajak di sini ada apa saja? Yang pertama ada subjek pajak, kemudian yang kedua ada objek pajak, dan yang ketiga ada tarif pajak. Nah, apa yang dimaksud dengan subjek pajak? Jadi subjek pajak di sini itu adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kewajiban perpajakan. Contohnya gawai, kemudian pengusaha ya untuk orang pribadi, kemudian untuk badan di sini badan usaha, bentuk usaha tetap atau perusahaan. Nah, berikutnya objek pajak. Jadi yang dimaksud dengan objek pajak itu adalah segala sesuatu yang dikenakan pajak. Bagi contoh misalnya ketika kita berbicara pajak penghasilan, maka yang menjadi objek pajak yang itu adalah penghasilan itu sendiri. Kemudian nanti ketika kita berbicara pajak bumi bangunan, maka yang menjadi objek pajaknya itu adalah ya berupa tanah dan juga bangunannya. Ya, untuk perusahaan ya yang menjadi objek pajaknya laba perusahaan dan contoh lainnya misalnya seperti kalau kita berbicara tentang salah satu contoh pajak daerah itu ada pajak kendaraan bermotor yang menjadi objeknya ya misalnya mobil, sepeda motor, jadi berupa kendaraan bermotor yang dimiliki. Nah, selanjutnya tarif pajak. Jadi tarif pajak di sini merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar oleh subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Nah, umumnya untuk tarif pajak ini dinyatakan dengan persentase ya. Jadi beberapa jenis tarif pajak ya, itu ada tarif yang proporsional, artinya persentase yang digunakan itu adalah tetap ya. Contohnya misalnya untuk tarif PPN itu besarnya adalah sebesar 10%. Jadi tarifnya tetap di sana. Berapapun dasar pengenaan pajaknya. Nah, kemudian yang kedua ada tarif pajak konstan atau tarif tetap ya. Kalau tadi proporsional persentasenya yang tetap, kalau sekarang kita berbicara tarif konstan atau tetap, di sini tarif pajaknya yang tetap untuk setiap dasar pengenaan. Contohnya adalah bea materai. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, per tahun 2021 itu eh, untuk bea materai yang berlaku itu tarifnya menggunakan tarif tunggal atau satu tarif yaitu 10.000 untuk transaksi nominal di atas 5 juta rupiah. Kalau sebelumnya itu ada dua tarif yaitu 6.000 rupiah dan juga 3.000 rupiah. Nah, berikutnya ada juga tarif degresif ya atau menurun. Jadi tarif pajak ini menggunakan persentase yang menurun untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Dan ada juga tarif pajak progresif ya yang kita gunakan untuk menghitung pajak penghasilan. Di mana tarif pajak progresif ini itu merupakan tarif pajak dengan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajak. Nah, sebentar kita akan pelajari ya bagaimana proses penghitungannya dengan menggunakan tarif pajak progresif untuk menghitung besarnya pajak penghasilan atau PPh. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mulai masuk ke pembahasan tentang pajak penghasilannya atau PPh. Jadi ingat nyingkatnya itu P-nya keduanya huruf besar dan hanya huruf kecil. PPh ya. Nah, kita awali dengan pengertian dari pajak penghasilan. Jadi, pajak penghasilan atau PPh itu merupakan pajak yang dikenakan kepada subjek pajak. Nah, subjek pajak di sini itu berupa orang pribadi ataupun badan ya, atas penghasilan yang diperoleh dalam 1 tahun pajak. Nah, kemudian kita lanjutkan ke subjek pajak penghasilan ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Jadi, subjek dari pajak penghasilan di sini itu adalah orang pribadi dan badan ya. Jadi, badan usaha atau bentuk usaha tetap berkenaan dengan penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun pajak. Nah, subjek pajak di sini tuh dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
Nah, berikutnya kita akan bahas tentang objek pajak penghasilan. Jadi objek dari PPh ini itu adalah penghasilan, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan penghasilan? Nah, penghasilan itu artinya tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Kita singkat WP ya. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Jadi sekali lagi yang menjadi objek pajak penghasilan itu adalah penghasilan itu sendiri ya yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Nah, kemudian berbicara menghitung PKP ya, itu ada istilah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, yang dimaksud dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ini berdasarkan apa namanya? Undang-undang ya, Undang-Undang tentang PPh nomor 36 tahun 2008 itu di pasal 7. Yang dimaksud dengan PTKP ini adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Arti dari dibebaskan dari PPh itu adalah PTKP ini merupakan pengurang dari penghasilan itu yang diperoleh oleh wajib pajak. Jadi sekali lagi PTKP ini berfungsi sebagai pengurang ya, pengurang dari penghasilan itu wajib pajak. Nah, untuk besaran dari PTKP ini ya, itu diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ya. Dan untuk tarif PTKP yang berlaku saat ini ya, jadi untuk diri wajib pajak orang pribadi itu besarnya sebesar 54 juta rupiah per tahun. Kemudian yang kedua itu tambahan untuk wajib pajak yang sudah statusnya kawin itu 4.500.000 rupiah per tahun. Nah, yang ketiga, apabila misalnya wajib pajak bersangkutan memiliki istri yang juga memiliki penghasilan, selanjutnya penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, maka ada tambahan sebesar 54 juta per tahunnya. Jadi sekali lagi tambahan 54 juta rupiah per tahun ini untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Nah, kemudian ada tambahan untuk setiap anggota keluarga maksimal 3 ya. Itu besarannya Rp4.500.000 per orangnya. Jadi ingat maksimal 3. Nah, anggota keluarga ini siapa saja? Itulah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus ya, serta untuk anak angkat. Nah, makna dari keluarga sedarah di sini yang dimaksudkan itu adalah orang tua kandung misalnya, kemudian saudara kandung dan anak yang menjadi tanggungan dari wajib pajak bersangkutan. Nah, sedangkan kalau yang dimaksud dengan keluarga semenda di sini ya misalnya mertua, kemudian anak tiri dan juga ipar dari wajib pajak yang bersangkutan. Dan ingat ya, untuk tambahan anggota keluarga ini besaran PTKP-nya itu adalah Rp4.500.000 per tahun untuk per orangnya dan maksimal 3 orang di setiap keluarga. Dan untuk besaran tarif PTKP ini itu bisa berubah sesuai dengan kondisi ekonomi dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang biaya jabatan. Jadi biaya jabatan di sini merupakan pengurang dari penghasilan bruto. Untuk besarnya biaya jabatan itu adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan jumlah setinggi-tingginya 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Nah, misalnya ketemunya nih setelah dihitung biaya jabatannya 10 juta rupiah per tahun. Itu kan berarti di atas 6 juta ya. Maka yang kita pakai adalah 6 juta karena ingat untuk biaya jabatan meskipun kita hitungnya itu 5% dari penghasilan bruto, itu setinggi-tingginya itu adalah 6 juta rupiah. Jadi tidak boleh lebih dari 6 juta rupiah per tahunnya. Nah, selain biaya jabatan, pengurang dari penghasilan bruto itu ada juga namanya biaya pensiun ya. Jadi biaya pensiun ini juga sama dengan biaya jabatan, penghitungannya itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Apabila tidak ditentukan ya. Nah, dengan jumlah setinggi-tingginya Rp200.000 per bulan atau Rp2.400.000 per tahun. Jadi sama, kalau misalnya kita hitung ketemunya di atas 2.400.000 ya kita pakai angka tertingginya yang ditentukan yaitu 2.400.000. Jadi tidak boleh lebih dari Rp2.400.000.
Nah, baik itu biaya jabatan maupun biaya pensiun ini sama-sama merupakan pengurang dari penghasilan bruto. Oke, kita lanjutkan ke tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Jadi, seperti yang sudah disinggung tadi di awal, kita menggunakan tarif progresif ya. Nah, ini juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan susunan kondisi ekonomi bisa mengalami perubahan ya dan akan diatur lebih lanjut. Nah, jadi untuk tarif yang berlaku saat ini ya seperti ini ya bisa dilihat tarif progresifnya untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Untuk PKP atau penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%, kemudian di atas 50 juta sampai dengan 250 juta tarifnya 15%, di atas 250 sampai dengan 500 juta tarifnya 25%, dan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, itu dikenakan tarif PPh pasal 21 sebesar 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP. Jadi, bagi yang sudah memiliki penghasilan, penting banget harus memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP ya. Harus menjadi wajib pajak yang baik ya, yang taat pajak. Nah, sebelum kita bahas ke contoh-contoh soal ya, di sini ada istilah PKP, penghasilan kena pajak. Jadi, yang dimaksud dengan penghasilan kena pajak atau PKP itu adalah penghasilan itu setelah dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak. Atau penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membahas soal yang diawali dari penghasilan bruto? Maka kita hitung dulu penghasilan itunya. Jadi penghasilan itu ini adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya. Ya, biaya yang dimaksud ini apa? Yang tadi sudah dijelaskan. Biaya jabatan dan biaya pensiun. Nah, sekarang kita akan berlatih dulu mengenal penghitungannya ya dengan tarif progresif ini. Jadi kita tidak dari penghasilan bruto dulu latihannya, kita latihannya langsung ke soal yang diketahui besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Oke, nah misalnya jika diketahui jumlah PKP yang diperoleh oleh Andi sebesar 520 juta dalam setahun, maka berapakah besarnya pajak penghasilan yang terutang? Nah, kalau misalnya pengalamannya Miss Novi ngajar itu anak-anak pasti langsung menjawabnya 520 juta dikalikan 30% karena 520 juta ini berada di atas 500 juta. Kira-kira gimana? Benar nggak? Nah, itu kurang tepat ya. Jadi bisa dikatakan salah ya, Nak ya. Nah, untuk penghitungan pajak penghasilan ya, jadi ingat kita menggunakan tarif progresif ya. Jadi kita mulai dari tarif yang terendah ya, yaitu 5%. Jadi kita tidak lihat angkanya berapa, kemudian kita cari tarifnya berapa. Tidak seperti itu. Itu berarti kan satu tarif dia. Ini tarif progresif, kita pakai dari tarif yang terendah. Bagaimana penghitungannya? Nah, jika kita mengetahui seseorang memiliki penghasilan kena pajak atau PKP 520 juta, maka tahapan penghitungan besarnya pajak terutang, yang pertama kita pakai tarif terendah terlebih dahulu, yaitu 5%. Nah, untuk tarif 5% ini maksimal sampai dengan penghasilan 50 juta. Jadi, dari jumlah 520 juta ini kita hitung 50 juta dulu dengan menggunakan tarif yang terendah yaitu 5%. Jadi, pertama 5% dikalikan dengan 50 juta. Hasilnya adalah Rp2.500.000. Nah, dari 520 juta ini baru kita hitung 50 juta saja kan? Masih ada sisa banyak. Nah, langsung kita masuk ke tarif berikutnya. Setelah 5%, tarifnya adalah 15%. Untuk tarif 15% ini ya, maksimal sampai dengan penghasilan 250 juta. Ya, jadi di atas 50 sampai dengan 250 juta. Ya, jadi ingat ini, maksimalnya ini 250 juta. Ya, jadi 15% dikalikan dengan 200 juta. Kenapa 200 juta? Karena
kisarannya itulah di atas 50 sampai dengan 250. Berarti berapa? Ya 200 juta. Coba diperhatikan. Berarti kita sudah hitung total dari 520 ini berapa? Kita sudah hitung 250 juta. Jadi 50 jutanya menggunakan tarif 5%, kemudian 200 jutanya menggunakan tarif 15%. Berarti sudah berapa kita hitung? Sudah maksimal 250 juta. Jelas ya sampai di sini ya? Jadi 15% dikalikan 200 juta itu hasilnya 30 juta. Ya, kalau kita di sini masukkan 250 karena di sini kan tarif 15% sampai dengan 250, Miss. Kenapa di sini tidak 250? Kalau kita masukkan 15% kali 250 juta ya, berarti yang kita hitung sudah 300 juta. Berarti melebihi kan? Nah, karena di sini untuk tarif 15% itu maksimal ya, jadi 250 juta atau di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Jadi di sini 15% dikalikan dengan 200 juta. Jelas ya? Nah, berarti masih ada sisa nggak dari 520 juta ini? Masih ada ya. Nah, kita masukkan tarif yang ketiga, yaitu 25%. Nah, 25% di sini di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Berarti maksimalnya 500, mulai dari 250 juta. Yaitu adalah 250 juta. Jadi 25% dikalikan dengan 250 juta. Nah, sudah kita hitung berapa? 500 juta ya. Jadi dari 520 juta ini sudah masuk ke tarifnya sebesar 500 juta. Masih ada sisa? Masih. Lagi berapa? Lagi 20 juta. Di mana sisa 20 juta ini kan berada di atas 500 juta. Kita pakai tarif yang ketiga, yaitu 30% dikalikan dengan 20 juta. Jadi total sudah kita hitung dengan tarifnya ya. Semuanya sudah kita hitung, totalnya 520 juta. Nah, tinggal kita jumlahkan. 5% kali 50 juta, 2.500.000. 15% kali 200 juta, 30 juta. Kemudian 25% dikalikan 250 juta, 62.500.000. Dan 30% kali 20 juta itu 6 juta. Sehingga pajak penghasilan yang terutang itu adalah sebesar 101 juta rupiah per tahunnya. Kalau hitung per bulan ya tinggal dibagi 12 saja. Semoga jelas sampai di sini ya. Kalau masih kurang jelas, kita bahas lagi 2 soal ya. Biar lebih jelas lagi, oke ya. Nah, misalnya diketahui PKP-nya Andi 52 juta dalam setahun, maka berapakah besarnya PPh yang terutang? Jadi sama, pertama kita masukkan tarif terendah dulu, yaitu 5%, maksimal 50 juta. Jadi, yang pertama, 5% dikalikan 50 juta, 2.500.000, masih ada sisa ya, sisanya lagi berapa? Lagi 2 juta. Sisa 2 juta ini berada di atas 50 sampai dengan 250 kan? Jadi kita pakai tarif yang 15% untuk sisanya. Yaitu 15% dikalikan 2 juta. Nah, sudah semua dihitung berarti ya, 50 tambah 2 juta, 50 juta tambah 2 juta, yaitu 52 juta. Nah, maka besarnya PPh yang terutang itu adalah 2.500.000 tambah 300.000, yaitu 2.800.000. Nah, kemudian contoh berikutnya lagi, jika diketahui PKP-nya Andi misalnya per tahun sebesar 420 juta. Berapakah pajak penghasilan yang terutang? Sama, pertama. Iya, kita pakai tarif terendah, 5% dikalikan 50 juta, 2.500.000. Kemudian, kita pakai tarif yang kedua, yaitu 15%. Di kisaran di atas 50 sampai dengan 250 juta. Jadi, 15% dikalikan 200 juta, 30 juta. Nah, masih ada sisa? Masih ada. Baru kita hitung dari 420 juta ini 250 juta ya. Sisanya lagi berapa? Sisanya lagi 170 juta. Nah, 170 juta itu kan berada di kisaran di atas 250 juta sampai dengan 500 juta. Jadi kita pakai tarif 25%. Jadi berikutnya 25% dikalikan 170 juta. Nah, ini sudah kita hitung totalnya 420 juta ya dari besarnya PKP. Nah, tinggal kita jumlahkan hasil kalinya. 2.500.000 tambah 30 juta tambah 42.500. Hasilnya itu adalah 75 juta rupiah per tahun. Jadi besarnya PPh terutang 75 juta rupiah per tahun. Jelas ya?
Jadi kalau misalnya di soal sudah diketahui PKP, ya itu langsung kita masukkan ke tarif progresifnya. Jadi ingat yang dipakai dari tarif terendah terlebih dahulu ya. Pastikan semua angka PKP ini pada akhirnya terhitung. Jadi bisa dicek kembali ya. Seperti ini misalnya, oh ya sudah 52 juta. Ini misalnya kita bisa jumlahkan, oh ya sudah 420 juta. Jadi untuk meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penghitungan. Nah, sekali lagi semoga dapat dipahami dengan baik ya bagaimana menghitung besarnya pajak terutang jika diketahui penghasilan kena pajaknya dengan menggunakan tarif pajak tadi yaitu tarif progresif. Nah, sekarang kita akan bahas contoh soal ya. Jika diketahui dari besarnya penghasilan bruto. Oke, misalnya Anggas bekerja di PT ABC dengan penghasilan bruto 8 juta per bulan. Kemudian Anggas ini sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. Maka berapakah besarnya pajak terutang per tahun? Jadi di sini kalian harus pahami yang diketahui ya. Jadi yang diketahui di sini adalah penghasilan bruto sebesar 8 juta rupiah per bulan ya. Maka caranya yang pertama itu ya kita tuliskan dulu penghasilan bruto berapa. Nah, karena di sini diketahui per bulan, maka kita hitung per tahunnya. 1 tahun kan 12 bulan ya, maka penghasilan bruto per tahun itu adalah 8 juta dikalikan dengan 12, yaitu 96 juta. Oke, yang pertama kita sudah tahu penghasilan bruto per tahun ya, yaitu sebesar 96 juta. Ingat, seperti yang sudah tadi disampaikan ya, untuk penghitungan pajak apabila diketahui dari penghasilan bruto, maka pertama kita harus menghitung besarnya penghasilan itu. Di mana penghasilan itu di sini itulah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya, yaitu berupa biaya jabatan dan juga biaya pensiun. Jadi pengurangnya di sini pertama ada biaya jabatan, besarnya adalah 5% dikalikan dengan penghasilan bruto. Maka 5% dikalikan dengan 96 juta. Hasilnya adalah Rp4.800.000. Biaya jabatan tidak boleh lebih dari 6 juta atau setinggi-tingginya 6 juta per tahun. Nah, ini kan kita ketemu hasilnya 4.800.000, masih di bawah 6 juta. Jadi kita masukkan 4.800.000. Nah, kemudian pengurang yang kedua itu adalah biaya pensiun. Karena tidak ditentukan besarannya, ya kita pakai tarifnya juga sama. Biaya pensiun itu adalah 5% dari penghasilan bruto. Yaitu sama ya, 5% dikalikan 96 juta. Nah, 5% kali 96 juta kan hasilnya 4.800.000 juga. Tapi kenapa Miss di sini 2.400.000? Ingat, untuk besarnya biaya pensiun itu setinggi-tingginya adalah Rp2.400.000 per tahun. Jadi kalau melebihi kita pakai angka setinggi-tingginya. Karena ketemunya 4.800.000 ya, jadi 5% kali 96 juta itu 4.800.000 berarti melebihi ya. Melebihi yang ditentukan, maka kita pakai angka setingginya yaitu Rp2.400.000. Jelas ya, ini sudah ditandai supaya tidak bingung. Nah, jumlah pengurangnya ini yaitu adalah jumlah antara biaya jabatan dan juga biaya pensiun itu 7.200.000. Jadi penghasilan bruto 96 juta, kita kurangkan dengan Rp7.200.000. Nah, perhatikan juga penulisannya ya, kalau misalnya esai diminta menuliskan rinciannya, ya ini diluruskan dia. Kenapa? Tujuannya supaya lebih mudah untuk menjumlahkan atau mengurangkan. Jadi jangan ngasal nulis angkanya. Selain enak dipandang karena rapi, lebih mudah juga untuk dipahami. Nah, sehingga penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan biaya pensiun, kita ketemu penghasilan itu. Jadi penghasilan itunya di sini adalah Rp88.800.000. Nah, berikutnya, apakah langsung masuk ke tarif PKP? Tarif pajak penghasilan? Belum ya, karena baru penghasilan itu yang kita ketahui ya. Kita perlu menghitung besarnya PKP terlebih dahulu. Caranya gimana? Penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Nah, berikutnya ya, setelah kita mengetahui besarnya penghasilan itu ya, kita belum bisa memasukkan ke penghitungan di tarif pajaknya ya, karena untuk bisa menghitung dengan tarif pajak ini yang dipakai dasarnya itu adalah PKP atau penghasilan kena pajak. Jadi kita hitung dulu besarnya penghasilan kena pajaknya. Caranya itu adalah penghasilan itu dikurangi dengan penghasilan
tidak kena pajak atau PTKP ya. Nah, kita harus paham dulu ya soalnya ya. Jadi di sini Anggas berarti diri wajib pajaknya itu adalah Anggas ya. Nih, penghasilan tidak kena pajaknya kita sambil buka kembali ya. Jadi untuk diri WP itu dikenakan sebesar 54 juta rupiah per tahunnya untuk diri wajib pajak orang pribadi. Oke, berarti di sini untuk PTKP-nya yang pertama itulah untuk diri WP atau diri wajib pajak. Jadi untuk Anggas itu sendiri ya sebesar 54 juta rupiah per tahunnya. Nah, kemudian dia sudah menikah. Nah, karena sudah menikah berarti memperoleh tambahan untuk status kawin ya. Jadi status kawin itu besarnya Rp4.500.000 per tahun. Nah, di sini kan tidak dijelaskan apakah istrinya bekerja atau tidak. Jadi berarti di sini tidak usah kita perhitungkan ya yang poin tambahan untuk istrinya bekerja. Jadi kita fokus ke data yang diketahui di soal ya. Nah, kemudian dia memiliki 5 orang anak. Nah, 5 orang anak sekali lagi maksimal yang ditanggung itu adalah 3 untuk menghitung besarnya PTKP. Jadi meskipun punya anak 5, 6, 7 dan seterusnya, pengurangnya di sini hanya 3 saja dikalikan dengan Rp4.500.000 ya. Jadi anak maksimal 3, Rp4.500.000 dikalikan 3 yaitu Rp13.500.000. Nah, kita jumlahkan ya untuk PTKP-nya. Jadi totalnya adalah Rp72 juta. Nah, kita jumlahkan ya untuk PTKP-nya. Jadi totalnya di sini adalah Rp72 juta. Nah, sekarang berarti kita sudah bisa menghitung besarnya PKP, yaitu penghasilan itu dikurangi dengan PTKP. Jadi jumlah PKP-nya di sini adalah Rp16.800.000 per tahunnya. Nah, di sini kalau kita lihat 16.800.000 itu kan berada di kisaran 0 sampai dengan 50 juta. Jadi hanya kena satu tarif saja yaitu di tarif 5% ini. Jadi lebih mudah penghitungannya ya karena masih di kisaran 0 sampai dengan 50 juta rupiah. Jadi jumlah PPh yang terutang yang harus ditanggung oleh Anggas itu per tahunnya adalah 5% dikalikan Rp16.800.000 atau 5% dikalikan dengan PKP-nya ya. Itu hasilnya adalah Rp840.000 per tahun. Nah, apabila misalnya yang diminta per bulan di soalnya, ya sekali lagi tinggal dibagi 12. Nah, jelas ya sampai di sini ya. Jadi sekali lagi harus dipahami soalnya dengan baik-baik ya apa yang diketahui. Nah, kalau misalnya di soalnya diketahui penghasilan neto, jadi ya tidak usah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun, langsung penghasilan netonya berapa dikurangi dengan PTKP-nya. Kalau misalnya di soalnya sama seperti ini. Anggas bekerja di PT ABC dengan penghasilan kena pajak 8 juta per bulan. Anggas sudah menikah dan memiliki 5 orang anak. Berapakah pajak yang terutang? Nah, meskipun ada penjelasan dia sudah menikah, memiliki 5 orang anak, tapi di soal diketahui penghasilan kena pajak, ya langsung aja PKP-nya dijadikan per tahun. Langsung dia masuk ke tarif pajak penghasilan. Jadi harus dipahami apakah itu diketahui penghasilan saja atau penghasilan bruto, penghasilan itu atau penghasilan kena pajak. Jadi tidak selalu kalau ada penjelasan detail misalnya status kawin, memiliki tanggungan itu perhitungannya seperti ini. Jadi harus dipahami apa yang diketahui di soal. Nah, ini sudah dari awal ya kalau misalnya diketahui penghasilan bruto. Biasanya kalau di soal itu diketahui hanya penghasilan saja itu berarti lebih mengarah ke penghasilan bruto. Karena kalau misalnya sudah di penghasilan itu biasanya diperjelas lagi di soal. Nah, demikian ya pembahasan kita kali ini tentang bagaimana menghitung pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Semoga apa yang tadi sudah dijelaskan dapat dimengerti, dapat dipahami dengan baik. Silahkan dilanjutkan dengan mencari referensi soal, bisa dari buku-buku, kemudian bisa dari berselancar di internet, dan dilatih ya, dilatih karena semakin berlatih tentu semakin bisa. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya, dan kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya. Terima kasih.